Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Merlina, peserta Latsar CPNS Kabupaten Kaur tahun 2021. Pada video kali ini saya akan menjelaskan implementasi nilai-nilai dasar anti korupsi dan rangkuman materi tentang anti korupsi. Pertama, kita lihat dulu implementasi nilai-nilai dasar anti korupsi di tupoksi tempat saya bertugas. Nilai jujur dapat diterapkan oleh guru dengan cara mengawasi ujian peserta didik dengan baik dan tidak membocorkan kunci jawaban ketika ujian. Nilai peduli dapat diterapkan dengan cara menjenguk rekan kerja yang terbaring sakit di rumah sakit dan peduli terhadap lingkungan sekolah dengan cara selalu menjaga kebersihan lingkungan dan mengajak siswa ikut serta di dalamnya. Seorang guru yang mandiri harus bisa mengeksplorasi potensi dan meningkatkan kemampuan dalam dirinya, mempersiapkan rancangan dan desain pembelajaran, serta melaksanakan tugas tanpa menunggu perintah dari atasan. Nilai disiplin dapat diterapkan di sekolah dengan cara hadir dan meninggalkan sekolah tepat waktu, mematuhi protokol kesehatan selama di sekolah sebagaimana yang dianjurkan oleh pemerintah, berpakaian sesuai aturan dan sesuai dengan jadwal yang ditentukan, dan menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan sekolah. Menjadi seorang guru yang bertanggung jawab dapat dilakukan dengan cara melaksanakan semua tugas dengan sepenuh hati dan menciptakan suasana pembelajaran yang dapat memotivasi peserta didik. Sebagai seorang panutan, guru haruslah sederhana, terlebih ketika mengenakan pakaian. Maka seorang guru harus mengenakan pakaian yang pantas dan sederhana, serta sesuai dengan norma yang berlaku. Nilai berani dari seorang guru dapat dilakukan dengan cara terbuka dalam menerima kritikan, berani menyatakan pendapat, dan berani mengatakan tidak jika memang itu benar adanya. Seorang guru yang adil haruslah bersikap adil baik ke sesama pendidik maupun peserta didik, berpegang teguh pada kebenaran, dan selalu memberikan penilaian secara objektif. Selanjutnya kita masuk pada rangkuman materi tentang anti korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus, yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Corruptio adalah perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang kesucian, melanggar norma-norma agama, material, mental, dan umum. Pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ada 7 jenis-jenis korupsi. Pertama, kerugian keuangan negara. 2. Suap menyuap. 3. Penggelapan dalam jabatan. 4. Pemerasan. 5. Perbuatan curang. 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan 7. Gratifikasi. Berikut ini ciri-ciri dari korupsi. Pertama, dilakukan lebih dari satu orang. Kedua, merahasiakan motif. 3. Ada keuntungan yang ingin diraih. 4. Berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu. 5. Berlindung di balik pembenaran hukum. 6. Melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum. Dan 7. Mengkhianati kepercayaan. Secara garis besar, faktor-faktor penyebab korupsi terdiri atas 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri individu itu sendiri, yang berupa sifat tamak, gaya hidup konsumtif, dan moral yang kurang kuat. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi, dan faktor organisasi. Faktor-faktor penyebab korupsi lainnya dilihat dari sudut pandang organisasi meliputi kurang adanya teladan dari pemerintah, tidak adanya kultur organisasi yang benar, sistem akuntabilitas di instansi pemerintah yang kurang memadai, manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi, dan lemahnya pengawasan. Dampak dari adanya korupsi dari bidang ekonomi yaitu penurunan produktivitas, menurunnya pendapatan negara dari pajak, meningkatnya hutang negara, menurunnya pertumbuhan ekonomi dan investasi, rendahnya kualitas barang dan jasa, menambah beban dalam transaksi ekonomi, ketimpangan pendapatan, dan meningkatnya kemiskinan. Sedangkan dampak korupsi dari bidang pemerintahan yaitu etika sosial yang mati, birokrasi yang tidak efisien, dan hilangnya fungsi pemerintahan. Sedangkan dari bidang hukum, dampak yang ditimbulkan adalah peraturan perundang-undangan yang tidak efektif dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap negara. Dampak korupsi lainnya dari bidang politik yaitu pemimpin koruptor, publik tidak lagi percaya demokrasi, menguatnya plutokrasi, dan kedaulatan rakyat hancur.
Dari bidang politik, dampak korupsi yang ditimbulkan yaitu kualitas lingkungan yang rendah dan kualitas hidup yang menurun. Sedangkan dampak korupsi di bidang pertahanan dan keamanan yaitu kerawanan pertahanan dan keamanan, garis batas negara yang lemah, dan kekerasan dalam masyarakat. Pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan cara perbaikan sistem dan perbaikan manusia. Perbaikan sistem bisa dilakukan dengan cara peraturan perundangan, reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga, penerapan prinsip good governance, dan lain-lain. Sedangkan untuk perbaikan manusia bisa dilakukan dengan cara memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, mengentaskan kemiskinan, memilih pemimpin yang bersih, jujur, dan anti korupsi, dan lain-lain. Ada 9 nilai-nilai anti korupsi. Pertama jujur, kedua peduli, ketiga mandiri, keempat disiplin, kelima tanggung jawab, keenam kerja keras, ketujuh sederhana, kedelapan berani, dan yang kesembilan adil. Dan lagu setua wakil rakyat seharusnya merakyat. Jangan tidur waktu sidang soal